Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuan Kunan Renceh yang tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang dipertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapat sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang saat itu terbakar. Terima kasih. Proses Perang Padri. Tahap 1 yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1821. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan warga, yang disebut kaum aturan sejak dahulu kala, di kawasan kerajaan Parangguruyung dan sekitarnya. Aturan sejak dahulu kala yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau siri, dan juga bidang hukum aturan sejak dahulu kala materia tentang warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual resmi agama Islam. Kaum aturan sejak dahulu kala yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan aturan sejak dahulu kala tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 sampai 1821. Perang ini mampu dituturkan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandaling. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum aturan sejak dahulu kala dipimpin oleh yang dipertuan Pagaruyung masa itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum aturan sejak dahulu kala yang mulai terdesak menanti bantuan dari Belanda pada tahun 1821. Namun, keterlibatan Belanda ini justru memperumit kondisi, sehingga sejak tahun 1833 kaum aturan sejak dahulu kala terbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini mampu dimenangkan oleh Belanda. Tahap 2 terjadi pada tahun 1822 hingga 1832. Begitu Belanda berhasil memenangkan Perang Jawa 1825 sampai 1830, pasukan Belanda dikerahkan untuk berfokus pada Perang Padri dengan kekuatan tambahan dari kaum adat. Pada 1832, tentara kolonial mengalahkan Imam Bonjol dan menundukkan Sumatera Barat ke dalam kolonialnya. Pada masa ini juga terjadi gencatan senjata karena pecahnya perang di Penogoro yang melibatkan konflik besar di seluruh Jawa. Belanda melakukan mediasi dengan kaum Padri untuk berdamai melalui Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa, seperti perang di Penogoro. Perkenalkan, nama saya Dara Najwa Firdaus, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan Perang Padri tahap 3 pada 1832 sampai 1838. Pada 1832, perang kembali terjadi dan Padri dapat dikalahkan meski mendapat bantuan dari Aceh. Pada 1833, Belanda mulai melancarkan gencatan-gencatan senjata, apalagi menyadari tidak hanya perang melawan kaum Padri, tapi juga seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda menutup pesisir barat yang merupakan garis bantuan ekonomi, dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang pembangunan Minangkabau. Pada 1837, kota Bonjol berbenteng akhirnya dapat direbut. Namun, Tuanku Imam Bonjol mampu melarikan diri
tapi kemudian menyerah. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Padangse Bovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pangaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Netherlandica. Selanjutnya, Belanda mampu menguasai Minangkabau dan mengendalikan para adat penghulu. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Priangan, kemudian Ambon, dan akhirnya Manado. Perang Padi berakhir pada 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Govinet terluka dan tewas pada September 1822. Belanda kembali ke Batu Sangkar setelah tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nanrece. Namun keterlibatan Belanda membuat keadaan semakin kacau dan rumit, karena Belanda malah ikut mencampuri kaut adat. Pada 1833 kaum adat bergabung dengan kaum Padri dan bersama-sama berjuang melawan Belanda. Gencatan senjata pada Januari 1825 terjadi gencatan senjata dengan adanya perjanjian Masang, karena Belanda menyadari menghadapi peperangan yang berat. Apalagi di waktu bersamaan Belanda juga sedang menghadapi perang di Eropa dan melawan Pangeran Diponegoro di Jawa yang mengeluarkan biaya banyak. Kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mencoba melakukan pemulihan kekuatan dan mencoba merangkul kaum adat untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Pada 1832, perang kembali terjadi dari kaum Padri dapat dikalahkan meski mendapatkan bantuan dari Aceh. Akhirnya menyadari tidak lagi perang melawan kaum Padri, tapi juga seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda menutup pesisir barat yang merupakan garis bantuan ekonomi dari pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Pada 1837, dengan kemenangan Belanda, semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Padangse Bovenlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Netherlandica. Selanjutnya, Belanda mampu menguasai Minangkabau dan mengandalkan kepada adat atau penghulu. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul, dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah, dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan peperangan.